Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak kita belajar IPS ya. Sekarang hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2021. Tema kita anak-anak kita masuk pada tema ketujuh yaitu sumber daya alam. Nah, untuk materi IPS kita hari ini yaitu tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kita harus tahu dulu anak-anak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini yaitu semua yang ada di alam atau di bumi. Nah, coba anak-anak sebutkan apa saja yang ada di bumi ini. Ya, pintar. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu semua anak-anak dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber daya alam hewan. Hewan untuk apa, Nana? Untuk dimakan. Nah, ini lagi. Ini apa, Nana? Adalah tumbuhan. Ada juga air. Nah, air dan tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau ini anak-anak apa? Ya, ini adalah tembaga. Tembaga juga dimanfaatkan oleh manusia dan masih banyak lagi anak-anak sumber daya alam lainnya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang bersifat tidak akan habis. Nah, diingat ya, sumber daya alam yang bersifat tidak akan habis ataupun punah. Nah, contohnya, sumber daya alam ini akan tersedia kembali dalam waktu yang relatif. Contohnya, air, tanah, matahari, tumbuhan, hewan. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis, bisa digunakan terus-menerus. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui anak-anak, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau jumlahnya terbatas. Nah, sumber daya alam ini akan habis suatu saat. Contohnya apa? Contohnya emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, nikel, aspal, dan bahan tambahan lainnya. Nah, coba dilihat anak-anak. Yuk amati gambar ini. Lihat dan cermati gambar ini anak-anak. Nah, ini apa? Ini adalah perak. Nah, ini semuanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada perak, ada emas, ada tembaga, minyak bumi. Nah, kalau emas ini berguna untuk perhiasan. Kalau tembaga apa anak-anak? Tembaga sebagai kawat kabel, dan sebagainya ya. Contohnya kalau minyak bumi apa Nana? Minyak bumi banyak sekali manfaatnya. Contohnya bensin, solar, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga gas alam. Kalau gas alam gunanya untuk apa? Ya, gunanya contohnya memasak. Nah, memasak dengan menggunakan kompor gas. Nah, jadi bisa dimanfaatkan gas ini. Nah, kalau batu bara gunanya untuk apa, Nana? Batu bara gunanya sebagai bahan bakar. Ini juga ada batu kapur, ada timah. Nah, kita harus tahu anak-anak apa ya manfaat sumber daya alam yang ada di atas tadi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Nah, tadi ada apa? Ada perak. Nah, manfaatnya di sini banyak digunakan untuk membuat campuran-campuran logam. Contohnya contohnya peluru kendali, kamera televisi, keramik. Nah, itu manfaat sumber daya alam perak. Nah, kalau sumber daya alam emas, anak-anak, manfaatnya digunakan orang untuk perhiasan supaya terlihat cantik. Jadi orang-orang menggunakan perhiasan. Nah, sumber daya alam tembaga. Manfaat sumber daya alam tembaga tadi yang ada gambar di atas itu digunakan untuk kabel-kabel listrik. Nah, tadi Bu Ezra sudah sampaikan anak itu ada kawat kabel. Nah, terus untuk lemari es, kabel-kabel listrik lemari es, untuk kabel listrik pesawat terbang, dan masih banyak lagi. Dan juga digunakan untuk perlengkapan dapur. Sumber daya alam minyak bumi, manfaatnya dapat diolah kembali dan menghasilkan bahan bakar. Contohnya seperti apa, Nana? Minyak tanah. Betul ya. Nah, sumber daya alam gas alam. Tadi Subezur sudah sampaikan ya. Manfaatnya ada 2 macam gas alam, yaitu LPG dan LG. Nah, LPG biasanya digunakan oleh kita untuk memasak. Nah, batu kapur. Batu kapur manfaatnya itu digunakan untuk bahan bangunan seperti batu, sebak kapur, pengeras jalan. Oh, berarti anak-anak sudah lihat ya yang ada pengeras jalan tuh. Terus bangunan, dam-dam, pembuatan gelas. Gelas berasal dari batu kapur. Nah, batu bara. Batu bara juga dimanfaatkan untuk keperluan industri seperti pembangkit listrik. Sumber daya alam timah, nah, manfaatnya untuk apa, Nana? Manfaatnya ada 2 jenis, yaitu timah hitam dan timah putih. Timah hitam banyak digunakan orang untuk campuran-campuran logam seperti solder, bahan-bahan industri cat, keramik, kilat minyak, karet, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan timah putih anak-anak itu untuk pelapisi logam-logam seperti baja, tembaga. Nah, oke, anak-anak semuanya, demikian saja materi IPS kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.